Setiap cerita besar memiliki tempat awalnya. Bagi sejarah pengawasan di Kabupaten Belitung Timur, semuanya dimulai dari Kecamatan Manggar. Manggar, pusat kehidupan di Belitung Timur, bukan hanya terkenal dengan 1001 warung kopinya, tetapi juga menjadi saksi lahirnya semangat pengawasan pemilu. Dari sebuah tempat sederhana, dengan kerja keras dan ketulusan, para pengawas pertama kali menapakkan langkah. Mereka menjaga suara rakyat, menghadapi rintangan, dan menegakkan nilai demokrasi. Inilah titik awal sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang akan membuka kembali ingatan tentang bagaimana pengawasan tumbuh dan menguat di bumi Laskar Pelangi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bawaslu Belitung Timur hari ini melaksanakan tapak tilas, yang mana kegiatan kami hari ini dibalik mengevaluasi, mengingat kembali tugas-tugas pengawasan di lapangan demi perbaikan pengawasan demokrasi ke depannya. Sasaran kita adalah mantan rekan-rekan kita di Panwascam dan juga Panwaslu Desa, yang mana hari ini kita mencoba untuk merefleksikan kembali apa-apa saja yang perlu dievaluasi nantinya pada pemilu maupun pilkada yang telah selesai di tahun 2024 yang lalu. Keterlibatan para pemangku kepentingan seperti pihak-pihak kecamatan, desa, serta pihak kabupaten tentunya membantu usaha Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dalam melakukan pendekatan pencegahan. Tentu harapan ke depan, apa yang menjadi masukan, saran, ataupun yang lain-lainnya menjadi perbaikan bagi kami di Bawaslu Kabupaten Belitung Timur agar supaya bisa bekerja lebih optimal dan lebih objektif lagi. Demikian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amru Khairullah. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Cam Kecamatan Manggar untuk pemilihan tahun 2024 yang lalu. Perkenalkan, nama saya Dwi Matasari. Untuk jabatan saya selama di Panwaslu Kecamatan Manggar, saya ditugaskan di Divisi P3S, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Perkenalkan, nama saya Juslia Sekian. Jabatan kemarin di Pengawas Kelurahan Desa di Desa Baru. Untuk Kecamatan Manggar, kita bisa lihat bahwa Kecamatan Manggar adalah ibu kota Kabupaten Belitung Timur yang tentunya seluruh individu masyarakatnya itu berbentuk kompleks. Kita di Kecamatan Manggar memiliki luas lebih kurang 29.000 km bujur sangkar. Dan jumlah penduduknya itu kurang lebih 29.300 sekian lah ya. 2.300 ya. Dan jumlah TPS kita di Kecamatan Manggar itu 58 TPS. Yang terbesar wilayahnya atau jumlah pemilihnya itu ada di Desa Baru dengan jumlah 6.800-an pemilih. Kalau menurut kami, terutama saya, seluruh tahapan itu krusial ya. Namun yang paling berasa itu mungkin di kampanye masa tenang dan pungut hitung. Kenapa? Karena kalau di kampanye sendiri itu kami ini kan untuk jumlah pengawas itu sangat sedikit, di mana di kecamatan hanya 3, di desa itu hanya 1 per desa. Sementara untuk jadwal kampanye di Kecamatan Manggar itu paling banyak jadwal kampanyenya. Nah, kalau untuk di masa tenang seperti yang sudah diketahui sebelumnya, itu sangat mungkin terjadinya yang namanya serangan fajar. Nah, kalau untuk dipungut hitung, krusialnya itu yang pastinya di penghitungan suara, karena banyaknya yang kami temui KPPS yang mereka masih bingung terkadang antara suara sah dan tidak sah. Gitu. Untuk
mengedukasi masyarakat. Biasanya dari pengawas kelurahan desa itu turun langsung ke masyarakat untuk bersosialisasi, melakukan audiensi maupun tatap muka langsung kepada masyarakat seperti itu. Tentunya ada ya, sangat ada. Karena desa Kepulauan Bukulimau itu kan dia dengan lokasi tersendiri yang harus menyeberangi lautan dan membutuhkan transportasi khusus berupa perahu. Kita tidak bisa juga menyamaratakan pengawasan di daerah desa-desa yang di darat, yang lokasi terjangkau dengan daerah yang lebih jauh ya. Dan kita tentunya harus mengatur porsi pengawasannya, berapa jumlah pengawas yang akan diturunkan, berapa peralatan yang harus kita bawa. Jadi memang tentunya kita harus lebih konsen ke Desa Bukulimau untuk pengawasannya. Tentunya ada strategi yang kalau Panwaslu Kecamatan Manggar, yang pastinya kami melakukan pengawasan secara melekat, yaitu dari proses coklit, di mana kami melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses coklit tersebut, melakukan sendiri yang namanya itu melalui uji petik, melakukan kecocokan antara NIK yang ada di daftar pemilih tersebut dengan KTP pemilih tersebut. Nah, keduanya selanjutnya itu kami juga melakukan himbauan kepada PPK kalau jajaran kami di kecamatan itu untuk melakukan proses daftar pemilih tersebut sesuai dengan aturan. Terhadap fenomena tersebut kita menganggap itu masih wajar lah ya, karena memang setiap individu yang ada di Kecamatan Manggar itu terdiri dari berbagai profesi, baik ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada seperti di Desa Baru banyak nelayan, atau Desa Bukulimau banyak nelayan laut ya, ada yang berkebun, jadi ada yang juga melaksanakan kegiatan pertambangan. Jadi mereka menganggap mungkin individu-individu tersebut lebih memilih untuk mencari uang daripada melaksanakan kegiatan pemungutan suara gitu. Jadi ya kita juga tidak bisa mengintervensi masyarakat untuk harus ke TPS untuk mencoblos misalnya, dengan berdasarkan 71,8 kalau saya 80 berapa gitu ya. Saya rasa itu masih terbilang persentase yang cukup baik untuk di Kecamatan Manggar. Yang pastinya kami Panwaslu Kecamatan Manggar itu tidak pernah lepas untuk selalu berkoordinasi dengan PPK Manggar, di mana jika ditemukan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian aturan terhadap penyandang disabilitas, misalnya mereka saat melakukan coklit ada disabilitas namun tidak dimasukkan ke dalam data disabilitas. Nah, di situ kami melakukan himbauan baik secara lisan maupun tulisan kepada PPK Manggar. Tentunya dalam mengidentifikasi potensi yang terjadi di lapangan, apabila kita mendapatkan informasi atau memang kita mendapatkan potensi-potensi yang sekiranya melanggar, kita pasti akan melaksanakan penelusuran lah ya. Kita penelusuran ke lokasi, kita mengumpulkan data-data dan informasi seluruhnya. Setelah itu kita lihat apakah ini memenuhi unsur pelanggaran dengan mengkajinya terlebih dahulu. Bila kita kaji itu terdapat pelanggaran, maka tentunya kita akan proses ke tingkat lanjutnya dan kita akan berkoordinasi selalu dengan Bawaslu tingkat kabupaten. Untuk tahapan masa tenang, kita biasanya melaksanakan patroli ya Mbak ya. Jadi setiap hari kita itu menyusun petugas untuk melaksanakan patroli dan kita mengarahkan atau menghimbau seluruh pengawas desa untuk meningkatkan pengawasan di tingkat desa masing-masing. Baik itu melibatkan anggota TPS, pengawas TPS, maupun masyarakat. Mengumpulkan informasi masyarakat apabila terjadi kegiatan-kegiatan yang sekiranya berpotensi melanggar dari kegiatan tahapan masa tenang tersebut.
Sebagai TPS terbanyak di pengawasan pemilu pada saat 2024 kemarin itu memang sangat memiliki tantangan yang cukup besar bagi saya karena di situ saya bekerja sendiri, pengawasnya sendiri. Tetapi alhamdulillah saya dibantu dari pengawas kecamatan untuk langsung terjun ke lapangan untuk berbagi tugas seperti itu. Kesannya sangat apa ya, kalau bisa dibilang tidak bisa disebut dengan kata-kata ya, karena luar biasa gitu pesannya kepada kita penyelenggara sebagai pengawas. Harusnya kita bisa lebih matang menyusun pengawasan mulai dari sebelum tahapan ya, seperti yang krusial itu seperti penganggaran biaya untuk kegiatan pengawasan, karena kami pernah merasakan untuk pengawasan di Buku Limau itu terkendala oleh transportasi dan terkendala oleh anggaran, karena memang ke Buku Limau itu kan kita membutuhkan transportasi laut. Nah, yang nilai biayanya juga tidak sedikit lah. Mungkin itu saja dari saya, mungkin harapan supaya Bawaslu Belitung Timur semakin lebih baik, semakin lebih maju, dan saya yakin dengan semakin bertambahnya anggota yang baru, Bawaslu Belitung Timur semakin kuat. Untuk kesan dan pesan yang selanjutnya terhadap pengawas kelurahan desa, terutama pada saat desa baru itu, mungkin menurut saya bisa ditambahkan 1 orang lagi biar bisa bekerja secara maksimal untuk kedepannya, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi sangat berkesan bagi saya pengalaman ini, karena memang saya sendiri itu baru terlibat waktu pemilu tahun 2024 kemarin. Nah, dan pilkada. Terus kalau untuk mungkin bagi saya perbaikan yang ini dari segi aturan harus ada kejelasan. Jangan membuat aturan tapi tidak ada kejelasan. Kami yang di bawah terkadang susah untuk kami yang di lapangan harus bertanya, apakah harus seperti ini, apakah harus seperti itu. Kalau aturannya sudah dibuat dengan jelas secara rinci, nah, dan disosialisasikan kepada kami dengan jelas, kami tidak akan kebingungan di lapangan, karena kamilah yang nantinya ada di lapangan seperti itu.